diberikan kepada semua hambanya, dan juga belum tentu disentuh hati semua orang untuk melakukan hal seperti itu. Maka dari itu sudah sepatutnya kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama serta para umat yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita menjadi bagian daripada orang-orang yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan menjadi bagian daripada umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izin memberikan informasi sedikit Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya. Insya Allah kajian kita pada malam hari ini akan rutin kita adakan. Pada awalnya akan rutin kita adakan setiap malam Sabtu ya, hari Jumat malam Sabtu. Karena biasanya Sabtunya itu sudah banyak yang libur, dan itu biasanya banyak yang bisa menyisihkan waktu untuk turut belajar. Tapi ini Masya Allah, walaupun hari Rabu masih hari-hari kerja, tapi banyak juga yang antusias ya untuk turut belajar. Nah, ini seolah akan rutin kami adakan setiap pekan, maka stay tune di grup, stay tune juga, bahkan akan ada admin yang menginformasikan ke chat personal agar informasi-informasi yang diberikan itu tidak terlewat. Kegiatan ini kurang lebih adalah bagian daripada ikhtiar kami, komitmen kami dari tim manajemen Arham Travel untuk bisa memberikan ilmu ataupun memberikan persiapan-persiapan yang perlu untuk kita tanamkan, yang perlu untuk kita pertimbangkan, untuk kita siapkan agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala itu berikhtiar maksimal agar bisa kelak kita insya Allah bisa sama-sama reunian di tanah suci. Harapannya seperti itu. Dan kajian ini diselenggarakan oleh tim daripada Arham, termasuk juga saya pribadi, anak pribadi, termasuk bagian daripada tim Arham. Mungkin beberapa di sini ada teman-teman yang sudah mengenal. Dan insya Allah ini akan rutin kita kerjakan, lakukan setiap pekannya ya. Maka dari itu stay tune di grup, dan sebelum kita nanti masuk ke materi, silakan kepada para peserta yang sudah bergabung untuk bisa membagikan informasi kajian ini. Karena insya Allah ini kajian tidak hanya kita berikan khusus kepada jamaah Arham Travel saja, tapi insya Allah kita buka secara umum. Walaupun nanti kadang ada khusus untuk jamaah, tapi insya Allah ini kajiannya kita buka secara umum. Maka dari itu disilahkan dan dihalalkan untuk memberitahukan kepada teman-temannya, kepada circle-nya, kepada sanak saudara, kepada para keluarga, agar bisa turut bergabung dan belajar bersama kita. Karena ini Masya Allah, materinya ini adalah menguak perjuangan tauhid di Bukit Safa dan Marwah. Nah, ini akan menjadi pelajaran yang bisa kita jadikan sebagai prinsip nanti dalam menjalani aktivitas kita keseharian. Maka dari itu sayang banget kalau misalkan ada yang terlewat untuk mengikuti kajian ini. Baik, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semuanya, seperti biasa kalau kita mengadakan kajian di malam, biasanya memang agak waktunya agak mundur sedikit, tapi nggak apa-apa. Ini jangan sampai mengendorkan semangat kita, kita tetap harus semangat dalam belajar. Sebelum kita mulai untuk masuk ke agenda materi, ada beberapa informasi yang perlu untuk Anda sampaikan ya. Pertama, izin untuk membacakan rundown bahwasanya nanti ini selain pembukaan kita akan ada sambutan dari pimpinan Arham Travel, ada pembacaan kalam ilahi, ada pengenalan dari Arham juga, dan nanti kita akan masuk ke sesi materi. Maka dari itu sebelum kita memulai rangkaian acara yang lain, mari kita dengarkan sama-sama lantunan bacaan ayat suci Al-Quran untuk menambah keberkahan pada acara kita pada malam hari ini, yang insya Allah akan dibacakan oleh sahabat kami Ustadz Resi Nurjaman. Pada Ustadz Resi Nurjaman, waktu dan tempatnya silakan on cam dan menampilkan wajah berseri-serinya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Resi, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Ini udah hafid Quran jadi admin lagi nih, jadi tim operator. Silakan Ustaz, dibaca kalamilahnya. Baik, syukur Ustaz Waldi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. Udah dibeli. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما Nggak ada Ustaz ini. Hah? Nggak ada kemana? أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bacaan Al-Quran yang sangat merdu ya. Serasa lagi sholat subuh berjamaah. Dengarkan bacaan dari Ustadz Resi Nurjaman. Jazakumullahu khairan katsir. Kami sampaikan kepada sahabat kami Ustadz Resi yang telah membacakan kalam ilahi. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi menambah keberkahan dari acara kita malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan dari Arham Travel. Dalam hal ini akan dilakukan oleh Pak Hasri Perdana. Kepada Pak Hasri Perdana, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, syukron jazakallah khair. Suara saya clear? Clear. Ya, dari Baik, Soro clear. mohon maaf saya masih dalam perjalanan ini. Saya melipir sebentar. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ومن يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والنبي بعده wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita semua hingga hari ini. Di antara nikmat yang utama tersebut yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa diberikan kekuatan, diberikan kemampuan kita untuk menghadiri kajian yang insya Allah kita akan rutinkan bersama ya dalam forum yang mulia ini, dalam kegiatan atau dalam aktivitas majelis ilmu. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW beserta kepada seluruh sahabat dan para pengikutnya ke akhir zaman. Pertama yang kami hormati para masyayikh, asatidzah yang turut hadir dalam kajian ini serta seluruh jemaah Arham Talk, kajian Perindu Baitullah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabil khusus kepada Al-Ustaz Syahirul Alim, gurunda kita, beserta segenap Arham tim yang telah mempersiapkan kajian ini dengan baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, momentum ini insya Allah kami akan berkomitmen untuk merutinkan, menjadi komitmen dari Arham Travel pula dan juga segenap manajemen. Semoga kegiatan ini menjadi momentum untuk menjadi ajang memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Mudah-mudahan kajian ini membawa manfaat dan meningkatkan keimanan dan kesadaran kita untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kali ini insyaallah tema kajian kita yaitu menguak perjuangan tauhid di Bukit Safa dan Marwah. Insyaallah gurunda kita akan dengarkan kajian dari beliau, Al-Ustaz Syahirul Alim. Baik, tak panjang kalam, sekali lagi kami ucapkan jazakallah khairan khasiran kepada seluruh panitia, kemudian tim, jemaah, dan para pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan ini, yang insya Allah akan kita rutinkan. Semoga setiap langkah amal yang dilakukan dicatat sebagai amal soleh dan insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya kami sampaikan. Jazakallah khairan khasiran Ustaz. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron katsir, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Pak Hasri selaku pimpinan dari Arham Travel yang telah memberikan sambutannya. Menyambung dari apa yang tadi sudah beliau sampaikan, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semuanya, insya Allah kajian ini akan rutin kita adakan setiap pekan dan semoga menjadi wasilah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan juga menjadi wasilah agar kita bisa selangkah lebih dekat menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, buat Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya yang belum tahu mengenai Arham, insya Allah ini akan ada perkenalan sedikit terkait Arham Travel yang akan dilakukan oleh tim manajemen dari Arham Travel, dalam hal ini Mbak Mia. Kepada Mbak Mia, waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Waldi yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan sedikit informasi dan juga mohon izin Ustadz minta waktunya sebentar. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mia, saya dari Arham Travel, mau mengajak teman-teman sekalian untuk membantu memfollow Instagram dari Arham Travel. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk bersama-sama menuntut ilmu di kajian Perindu Baitullah ini. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, aku izin share untuk link Instagram Arham Travel ya teman-teman. Aku kirim di grup. Nah, boleh teman-teman sekalian, buat teman-teman Bapak Ibu yang punya Instagram nih, boleh langsung dibantu follow Instagram kita. Insya Allah kita akan share informasi kajian mingguan di sana dan juga ada info-info menarik seputar umroh dari Arham Travel. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mbak Mia. Yuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang punya Instagram, bisa di follow Instagram dari Arham Travel supaya nanti bisa update terkait informasi-informasi yang akan disampaikan oleh Arham, juga bisa mengetahui apabila ada info ataupun promo-promo menarik yang barangkali bisa untuk bermanfaat bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Thayyib, terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Mia. Dan bagi Bapak Ibu serta kawan-kawan yang tidak berhalangan, boleh dong untuk dibuka kameranya supaya kajian kita pada malam hari ini terasa lebih hikmat, supaya walaupun kita online kita bisa saling bertatap muka. Jika tidak berhalangan tapi sambil memperhatikan auratnya. Silakan ya untuk membuka kameranya supaya kita juga walaupun kajian secara online bisa lebih semangat. Terima kasih juga yang sudah on cam. Ada Ustadz Mbak Mia aja nih. Silakan Mbak, jangan malu-malu ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Sembari menunggu akan ada penayangan video terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh tim admin. Kita tonton video ini sebentar. Oh, ya. Fadal. Apa? Oh ya. Ya. Acara apa? بك ملهمي يشدو فمي والشوق يجري في دمي وإليك دوما أنتمي يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. بك ملهمي يشدو فمي والشوق يجري في دمي وإليك دوما أنتمي يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة
Toyib, itu tadi beberapa video yang memperlihatkan keberangkatan dan beberapa aktivitas para jamaah Arham Travel selama berada di tanah suci. Dan insya Allah pasca umroh pun nanti insya Allah kita akan ada program yang namanya Quranic Journey. Itu program yang akan membahas ayat-ayat pilihan. Kita mempelajari, memahami, dan mengamalkan semampunya ayat-ayat pilihan dari Al-Quran yang nanti akan diisi oleh guru-guru kita yang telah kita tetapkan supaya kita bisa menerapkan dan mengamalkan ayat-ayat Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan kesibukan kita masing-masing, baik sebagai anak ataupun orang tua ataupun ibu di keluarga, di pekerjaan ataupun di dunia bisnis ataupun di masyarakat, sehingga pure ayat-ayat Quran itu bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah ya Bapak Ibu semuanya. Toyib, ini Ustadz sudah dari awal sudah hadir bersama kita, Masya Allah beliau sangat on time. Izin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gimana kabar Ustadz? ya Kak Sehat, Wardun. Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sinyal insya Allah aman ya Ustadz? Aman ini. Bisa didengar lancar ini ya dari sana. Insya Allah lancar, dan ini kelihatan juga Ustadz. Wajah kelihatan jelas, berseri-seri, terlihat bahagia, Masya Allah. Nih, wajah berseri-serinya orang beriman ini semoga mantul ke anak Ustadz. Allah. Ustadz, Allahu Akbar lah. ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa Ustadz. Bisa disepil sedikit Ustadz, kenapa kita perlu untuk mempelajari tema ini? Oh, Masya Allah. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma barik lana fi ilmina. Alhamdulillah, yang saya hormati tim Arham Travel dan juga para kaum muslimin yang ikut bergabung dalam kajian Zoom pada malam hari ini, dan juga mungkin para satid yang juga ikut hadir dan mengikuti kajian Zoom ini. Alhamdulillah, jadi sudah di-spill sedikit gitu ya Kak Waldi ya, istilahnya di-spill sedikit begitu ya. Gini, bahwa sa'i antara Safa dan Marwa itu adalah bagian dari syariat atau manasik haji dan juga manasik umroh. Sebagian memang bahwa sa'i antara Safa dan Marwa itu adalah sunnah. Sebagian mengatakan, namun yang paling kuat itu adalah rukun, wajib. Maka karena di kajian malam hari ini adalah Arham Circle yang semuanya juga merindukan untuk bisa ke Baitullah, melaksanakan manasik umroh atau manasik haji, maka tidak boleh
pengetahuan tentang sa'i, safa, dan marwah ini terlewatkan. Karena sebagaimana madhab di banyak ulama bahwa sa'i antara safa dan marwah ini adalah bagian wajib dari ibadah manasik umroh atau manasik haji. Maka alhamdulillah, semoga yang hadir pada malam hari ini Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah umroh atau haji ke Baitullah. Amin. Dan tentunya kalau sudah berangkat ke sana kemudian sudah ada bekal ini, diharapkan idahnya adalah manasik haji yang haji mabrur atau umroh yang mutakabbalah. Kira-kira demikian, Waldi. Itu Siap. bagian terpenting dalam manasik umroh dan haji. Masya Allah. Siap Ustazana, Masya Allah. Oh, izin, mungkin di antara Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya belum mengenal beliau, ingin sedikit memperkenalkan bahwasanya beliau aktivitas sehari-harinya itu beliau adalah pengajar di Ponpes Al-Islam Karanganyar, Jawa Tengah, dan beliau juga pengajar di Ponpes Darul Hadis Az-Zaidaniyah Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan Ustadz Alim juga aktif untuk mengisi ceramah dari masjid ke masjid. Jadi ini hikmah di antara kita melaksanakan kajian online ya. Ini dari berbagai daerah di Indonesia bisa terhubung melalui satu ruang yang sama, Masya Allah. Dan turut bergabung juga di sini, Masya Allah, ada Pak Haji Bambang. Ini yang username-nya iPhone. Beliau jamaah umrah private di bulan Januari dan insya Allah akan berangkat di tanggal 27 Januari nanti. Dan Masya Allah beliau istiqomah selalu menyisikan waktu di tengah kesibukannya untuk terus ikut hadir. Insya Allah semoga berkah ya Pak Haji. Amin. Amin Allah. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sebagaimana Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya yang ingin menimba ilmu, demikian juga saya juga sudah tidak bersabar untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh gurunda kita. Oleh karena itu, kepada gurunda kita Ustadz Syahirul Alim, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih Kak Waldi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tema yang sudah disampaikan, yang sudah panjenengan semua dengar malam ini adalah menguak perjuangan tauhid di Bukit Safa dan Marwah. Ini luar biasa ini pemilihan temanya di sini, Masya Allah. Jadi gini, Arham Circle, bahwa Safa dan Marwah atau yang nanti akan dikenal dengan ibadah sa'i, manasik ibadah sa'i antara Safa dan Marwah, itu latar belakang dari ibadah itu adalah sebuah tarikh peristiwa yang sangat agung dari seorang hamba Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Sayyidah Hajar juga putranya Ismail yang kelak menjadi Rasul utusan Allah Ta'ala. Arham Circle untuk awal mula bahwa asal usul gitu ya, itu sudah disampaikan, bisa ditampilkan itu Kak untuk halaman yang kedua ya. Nah, slide-nya iya. Slide-slide-nya itu bisa ditampilkan. Itu kalau kita itu ingin tahu bahwa asal usul Safa Marwah, artinya manasik sa'i, itu perlu kita itu mendapatkan pengertian tentang asal usulnya. Ya, silahkan itu di halaman kedua Kak. Nah, coba diklik satu lagi. Ya. Kita Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu
dari Allah agar menempatkan Hajar istrinya dan Ismail putranya yang masih bayi di Mekah. Nabi Ibrahim alaihi salam mula-mula, ini sebenarnya sejarahnya kalau ditarik ke belakang memang panjang, tetapi langsung mula-mula Nabi Ibrahim alaihi salam itu mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala agar menempatkan istrinya Hajar dan putranya yang masih bayi di Mekah. Saat itu beliau tinggalnya adalah di Palestina. Jadi sangat jauh ini ya. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah agar menempatkan istri dan putranya yang masih bayi di Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu menyampaikan kepada istrinya, berkemas-kemaslah karena ada perintah dari Allah Ta'ala untuk kita pindah. Nah, maka singkat ceritanya, sepanjang perjalanan dan dibimbing oleh malaikat Jibril, karena memang tujuan beliau, perjalanan beliau dari Palestina menuju ke Mekah, memang beliau sendiri tidak tahu tentunya. Maka dibimbing oleh malaikat Jibril. Setiap desa dan kota dilewati, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa bahwa sudah terlalu jauh, luar biasa, sudah terlalu jauh. Nah, gitu ya. Sampai ada dalam hatinya, apa benar tujuan kita benar ini? Gitu ya. Nah, itu biasa itu. Hanya saja manusiawi, para rasul itu adalah manusia biasa. Maka ketika ada perintah, hanya karena tunduk saja kepada Allah Ta'ala melaksanakan. Namun tetap ada sifat-sifat basyariahnya itu muncul. Bagaimana mungkin? Tentunya demikian kan gitu ya. Perjalanan yang begitu jauh gitu ya, itu harus dilakukan, Masya Allah gitu ya, akan menempatkan istri dan putranya yang Masya Allah, putra satu-satu yang beliau miliki, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, gitu ya, harus ditinggalkan. Tapi alhamdulillah, ini pelajaran penting bagi kita semuanya, bahwa ketika perintah Allah Ta'ala kepada hambanya sudah disampaikan, maka tidak ada kata kecuali adalah taat saja. Itu subhanallah, itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka benar, setelah sampai di Mekah, didapatkan Mekah itu adalah lembah yang sangat tandus di antara gunung yang berbatu, gitu ya, gunung batu, dan tanahnya itu adalah gersang, tidak ada penduduk sama sekali, kemudian tidak ada sumber-sumber kehidupan, tanaman, air, udah tandus gitulah kira-kira. Nah, gitu ya. Bisa kita bayangkan, mungkin untuk Arham Sirto yang mungkin pernah kan gitu ya, melewati dari Bir Ali menuju ke Mekah, Masya Allah. Kendaraan itu melintasi tengah gurun padang pasir, sejauh bermil-mil itu, Masya Allah. Kira-kira rasanya, begitulah dulu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bawah terik matahari, perjalanan yang sangat jauh dari Palestina menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Gitu ya. Itu bisa dibayangkan demikian. Kalau tidak, mungkin kalau tidak itu ya. Kalau tidak, bagi yang belum barangkali mudah-mudahan Allah segera untuk semuanya. Kita lihat saja gambarnya. Begitu panas padang pasir itu, luar biasa. Apalagi kalau gambarnya itu gambar sebelum sekarang ini. Artinya Mekah zaman dahulu, kira-kira demikian. Luar biasa, gersang, tandus, tidak ada sumber kehidupan sama sekali. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tiba di Mekah Al-Mukarramah, kalau bukan perintah Allah Ta'ala, dalam hatinya itu rasanya tidak tega melihat istrinya, putranya yang masih bayi,
ditempatkan di tempat yang seperti itu. Tetapi karena ketundukannya kepada Allah Ta'ala, yakin, husnudzon, bahwa setiap hamba yang taat kepadanya tidak akan mungkin ditelantarkan. Allah Ta'ala pasti mempunyai rencana yang sangat indah, yang itu tidak kita ketahui. Maka ketika itu Nabi Ibrahim berpamitan setelah sampai di Mekah, ya, itu Nabi Ibrahim alaihissalam berpamitan, kemudian beranjak meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat itu, di tempat Makkah itu. Namun sifat basariyahnya juga, walaupun dia sudah diberitahu hari itu bahwa ini adalah perintah Allah Ta'ala, maka dia memastikan, ya silahkan Kak, itu Kak, nah, gitu ya. Nah itu perjuangan tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam, kan gitu ya. Nabi Ibrahim, kan gitu ya, ketika itu meninggalkan Sayyidah Hajar dan Ismail. Maka Masya Allah, hatinya seorang ayah, hatinya seorang suami, kan gitu ya, tidak tega. Tetapi dia adalah orang yang beriman, yang luar biasa keimanannya, maka dia hanya berdoa memasrahkan segala urusannya kepada Allah Ta'ala. Iya benar, itu yang slide yang ketiga, halaman ketiga. Benar. Nah, di antara kalimat Nabi Ibrahim alaihissalam pasrah kepada Allah Ta'ala, itu diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan itu menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Rabb kami, aku menempatkan sebagian dzurriyyahku, yaitu istrinya dan putranya Ismail, wadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman sama sekali. 'Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang dihormati. Memang ketika itu Hajar dan Ismail itu ditinggalkan di sekitar, di sekitar Ka'bah yang itu menjadi bangunan Ka'bah. Jadi di dekatnya. Memang demikian. Nah, ini Arham Circle Muslimin rahimakumullah, gitu ya. Kekuatan iman Nabi Ibrahim alaihissalam, husnudzon Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu ya, bahwa sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, ayah, kan gitu ya, betul-betul tidak tega meninggalkan demikian, melakukan yang seperti itu. Tetapi karena ini adalah perintah Allah Ta'ala, maka dilakukannya dengan penuh harapan, dengan penuh husnudzon kepada Allah Ta'ala. Dan itu nanti di akhir kita akan dapatkan semua itu dibayar mahal oleh Allah Ta'ala. Perjuangan tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam, keyakinannya bahwa perintah Allah Ta'ala ini adalah perintah yang sangat mulia, dan dia yakin akan ada hikmah mulia di kemudian hari. Dan betul muslimin rahimakumullah, ibadah beliau atau perjuangan beliau, pertama, diabadikan kisahnya oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dan jerih payah beliau itu dikenal sampai akhir zaman dan menjadi bagian dari manasik haji. Subhanallah. Itulah bayaran Allah Ta'ala bagi perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, itu perjuangan Nabi Ibrahim. Ya. Juga perjuangan Hajar dan Ismail yang masih bayi. Jadi Nabi Ibrahim memang adalah ikon, ikon perjuangan tauhid untuk terwujudnya satu manasik haji, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Maka sekarang yang kedua, perjuangan tauhidnya Hajar dan Ismail. Silahkan slide-nya diklik lagi, halaman yang keempat, Kak. Wanita yang begitu lemah, ditinggalkan
di lembah yang tandus hanya bersama bayinya. Sayyidah Hajar di lembah Mekah tidak ada siapapun, tidak ada tetangga, tidak ada sumber kehidupan, makanan, sumber air, dan lain-lainnya. Hanya berdua saja dengan putranya, dan itu pun masih bayi. Tetapi subhanallah, nah, gitu ya, beratnya, maaf dalam tanda petik, beritanya Hajar dan Ismail itu bukan sesuatu yang nanti akan sia-sia. Luar biasa Allah bayar. Ditinggalkan atas perintah Allah Ta'ala di sebuah lembah yang sangat tandus, tidak ada kehidupan sumber kehidupan sama sekali. Sifat basyariahnya tetap muncul. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beranjak meninggalkan keduanya, maka kata-kata Sayyidah Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah, ya Ibrahim, liman tatrukuna. Ini kan sifat basyariah. Padahal sudah tahu, nah, gitu ya, sudah diberikan penjelasan kalau ini adalah perjalanan ilahiyah, yaitu perjalanan menuju ridho Allah Ta'ala. Tetapi keadaan yang dilihat pada saat itu tidak sesuai dalam bayangannya. Nah, dalam apa itu ya? Ekspektasi. Masya Allah. Itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Mungkin bayangan, mungkin beda kalau sekarang kan gitu ya. Sekarang kalau untuk ibu-ibu kan gitu ya, arham circle kan gitu ya, diajak oleh suaminya, itu pasti kalau di weekend itu Masya Allah, itu pasti nyaman. Bahkan arham circle kalau mengajak istrinya umroh, Masya Allah, seneng, itu luar biasa. Seneng, di sana itu adalah tempat yang nyaman, bagus, kemudian keberadaan di sana itu diganjar, diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Nyaman. Hotel gitu ya, untuk Arham Travel ini juga menyediakan hotel yang luar biasa. Masya Allah. Berbeda dengan Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan putranya Ismail, itu tidak di hotel, dibiarkan. Nah gitu ya, maaf gitu ya, kata-kata saya itu dibiarkan di lembah yang tidak ada atap, langsung, nah gitu ya, dengan terik matahari, alasnya pun masih alas tandus, bebatuan, lembah bebatuan. Luar biasa. Begitulah perjuangan Sayyidah Hajar. Maaf, penderitaan Hajar dan Ismail kala itu untuk menjadi ikon ibadah atau manasik sa'i bagi muslimin yang berumroh atau yang berhaji. Maka ketika liman tatrukuna, kepada siapa engkau meninggalkan kami wahai Ibrahim? Pertanyaannya. Nabi Ibrahim mengajarinya dan tanpa menjawab apa-apa sebagai bentuk pelajaran bahwa harus ini yang dilakukan. Ya. Jadi tidak ada kata-kata menjawabnya, tidak dijelaskan. Maka Hajar pun menyusuli dengan pertanyaan lagi, Allahumma raka bihadza, wahai Ibrahim, Allahkah yang menyuruhmu seperti ini? Aku ditempatkan di lembah yang sangat tandus, tidak ada siapapun, hanya bersama dengan putraku yang masih bayi, dan tidak ada sumber kehidupan. Allahkah yang menyuruhmu seperti ini? Ternyata mungkin yang dibayangkan Hajar dari Palestina diajak untuk hijrah ke Mekah, mungkin bayangannya indah barangkali seperti itu kan gitu ya. Tetapi rupanya itu semuanya tidak seperti yang ada di bayangannya. Luar biasa, subhanallah. Maka ketika pertanyaan itu disampaikan, Nabi Ibrahim hanya mengangguk. Di sebagian riwayat memang pakai na'am, ya Allah lah yang menyuruhku. Maka ketika dijawab demikian, keimanannya, keteguhannya, gitu ya, tauhidnya Hajar kepada Allah Ta'ala itu menjawab dengan idzan la yu'una. Kalau engkau tinggalkan kami di sini atas perintah Allah Ta'ala dengan kondisi yang seperti ini, yang luar biasa, mengerikan, kira-kira demikian.
Kalau demikian, engkau tinggalkan aku kepada Allah Ta'ala, ya sudah. Kalau ini perintah Allah Ta'ala, aku terima, aku ikhlas menjalaninya. Subhanallah, diterima. Itulah dagangan Hajar yang berharga luar biasa yang nantinya akan dibayar oleh Allah Ta'ala dengan bayaran yang luar biasa. Insya Allah kita akan pelajari seperti apa Allah Ta'ala membayar penderitaan Hajar dan Ismail kala itu. Subhanallah. Ya, itulah Bapak Ibu Arham Circle yang dirahmati Allah Ta'ala. Itulah perjuangan tauhid Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail yang sangat mulia, dan itu adalah perintah Allah Ta'ala yang nanti endingnya itu menjadi sebuah ibadah yang diikuti seluruh kaum muslimin sampai akhir zaman. Silahkan Kak. Kita slide lagi, klik lagi untuk halaman yang kelima. Asal mula sa'i. Arham Circle yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Ini kita akan mulai membahas tentang sa'i. Jadi awal mula, asal muasal ibadah sa'i. Ketika bekal makanan dan air habis dan Ismail mulai menangis kelaparan, Hajar berusaha mencari bantuan. Bolak-balik menaiki bukit Safa dan Marwah. Barangkali dari atas bukit, dia melihat orang yang bisa membantunya. Hal itu dilakukannya sebanyak 7 kali. Nah, ini adalah sebab adanya ibadah sa'i bagi yang melakukan manasik umroh ataupun haji. Ya. Alhamdulillah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ketika Hajar setelah ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim meninggalkannya itu untuk berdakwah kembali ke Palestina lagi. Kembali ke Palestina untuk berdakwah. Sebagian mungkin ada yang menyebutkan ke Syam, gitu ya. Syam lagi. Ya, berdakwah beliau, subhanallah. Nah, bekal yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada Hajar dan putranya habis rupanya. Ya, tidak bertahan lama. Nah, ketika sudah habis, tidak ada stok bekal, bingung dia, tidak ada siapapun untuk bisa dimintai pertolongan, tidak ada sumber makanan dan tidak ada siapapun. Subhanallah. Tetapi hatinya penuh yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan, menelantarkan hambanya. Maka Hajar ikhtiar naik ke bukit Safa yang tempatnya atau jaraknya tidak begitu jauh dari tempat bayi Nabi Ismail alaihissalam diletakkan. Naik ke bukit Safa. Harapannya mungkin dari bukit sana dia bisa melihat orang atau melihat daerah yang ada tanamannya atau sumber air yang kemudian dia nanti akan mengambilnya. Barangkali. Atau ada kafilah yang mungkin kebetulan melintas sehingga bisa dimintai pertolongan. Naik ke bukit Safa. Namun apa hasilnya? Nihil, tidak ada siapa-siapa. Karena memang betul itu sangat jauh dari kerumunan. Akhirnya kemudian ke bukit Marwah. Nah, gitu ya, ke bukit Marwah. Dilakukan sama. Barangkali ada orang yang bisa dimintai bantuannya. 7 kali bolak-balik. 7 kali antara Safa dan Marwah. Safa dan Marwah dan itu 7 kali. Maka ketika yang ke-7, gitu ya, kemudian Hajar itu mendengar suara. Namun dia tidak tahu suara apa itu. Gitu ya. Maka di dalam kitab Qasasul Anbiya di sana dijelaskan, gitu ya, Hajar terdengar sesuatu, mendengar sesuatu, namun dia tidak tahu apa suara itu. Nah, rupanya dari bukit Marwah dia melihat antara kaki Nabi Ismail, bayinya Ismail itu mancar air. Nah, itu juga asal muasalnya air Zam-Zam itu demikian, gitu ya. Maka ketika melihat air, gitu ya,
terus dia turun, kemudian mengisi kirbah-kirbahnya. Apa itu ya? Sekarang mungkin toples gitu ya. Gitu ya, toples gitu ya. Toples isi air. Udah, kemudian bayinya diminumi, dia sendiri juga minum, kemudian sisa airnya itu dibendung. Bendung luar biasa. Jadi air yang memancar deras, yang sangat barokah. Gitu ya. Dan konon cerita di dalam sejarah itu disebutkan qasasul anbiya, gitu ya, bahwa air itu air yang sangat barokah, walaupun minum, tapi itu sudah bisa mencukupi pengganti makan. Maka minum saja, dia sudah kuat. Luar biasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu didengar oleh sahabat Abdullah bin Abbas, beliau ketika bercerita tentang ini, gitu ya, tentang mondar-mandir dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali, beliau mengatakan fadzalika sa'yun nasi bainahuma. Itulah asal-asal ibadah suci antara Safa dan Marwah, katanya demikian. Maka itu arhamsil, gitu ya, asal muasalnya sa'i antara Safa dan Marwah. Gitu ya. Nah, ini muslimin rahimakumullah, gitu ya. Itu tadi adalah sebuah perjuangan yang dilakukan Nabi Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Kemudian dari perjuangan, penderitaan keduanya itu menjadilah sebuah ibadah, yaitu ibadah sa'i antara Safa dan Marwah. Ya. Maka circle rahimakumullah, gitu ya. Kalau kita itu sudah setidaknya sekilas mendengar asal mula ibadah sa'i, gitu ya, kelak nanti panjenengan ketika sa'i antara Safa dan Marwah itu akan lebih terasa. Gitu ya. Beginilah dulu Hajar, gitu ya, dan Hajar sendirian ya, Hajar mondar-mandir dari Safa dan Marwah sebanyak 7 kali seorang diri. Betapa gitu ya, menderitanya dia, luar biasa. Ketika penderitaan, walaupun deritanya luar biasa, tetapi itu tetap dijalankan. Karena itu adalah perintah Allah Ta'ala. Untuk itu arhamsilkar rahimakumullah, apalagi kita yang sekarang sekarang ini Masya Allah full AC di sini. Full AC, luar biasa. Gitu ya. Tetapi tidak boleh kita itu kemudian mengabaikan bahwa khidmatnya kita beribadah sa'i, manakala kita tahu sejarah ibadah sa'i. Kalau saat kita sa'i, kemudian kita membayangkan, oh dulu demikian. Gitu ya. Itu harapannya ibadah sa'i panjenengan semuanya itu akan terasa khidmat. Gitu ya. Itu demikian. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, itu asal mula sa'i. Ini mungkin silahkan slide-nya ditambah lagi, Kak. Halaman yang ke-6. Buah keikhlasan. Gitu ya. Artinya ini Allah membayar mahal. Di sini kita mulai membahas tentang bayaran Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu berjanji, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah nggak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang berbaik. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam yang dengan berarti orang dia cintai, istri dan putranya, harus ditinggalkan di lembah yang sangat tandus, itu sesuatu yang, gitu ya, penderitaan luar biasa. Tapi dijalaninya. Maka ini, gitu ya, oleh Allah telah dibalas. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jaza'u min jinsil amal. Gitu ya. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Semakin ikhlas, semakin berat amalan itu dijalani, maka semakin besar pula
pahala yang akan Allah Ta'ala berikan. Kaum muslimin arham silker rahimakumullah. Yang dilakukan Nabi Ibrahim, kalau kita melihat sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, rasanya itu kayak seperti cerita gitu saja. Tetapi luar biasa. Itu adalah perjuangan yang sangat luar biasa. Terbukti Allah Ta'ala mengganjar, membayar perjuangan beliau itu dengan pembayaran dengan harga yang sangat mahal. Di sini disebutkan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala saat meninggalkan istri dan putranya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati-hati sebagian orang itu maksudnya orang-orang muslim gitu ya. Tahwi ilaihim, condong, nah gitu ya, tertarik ilaihim, untuk ke sana. Nah, gitu ya. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan berilah rezeki mereka buah-buahan agar mereka itu bersyukur. Yang kita saksikan sekarang ini muslimin rahimakumullah, Makkah Al-Mukarramah yang tadi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebutkan dengan ghairi dzi zar'in, lembah yang sangat tandus, kering. Sekarang yang kita saksikan itu adalah menjadi negeri yang sangat makmur, negeri yang sangat kaya. Dibayar oleh Allah Ta'ala. Inilah bayaran Allah Ta'ala. Inilah harga mahal yang Allah Ta'ala bayar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua orang yang menikmati kemewahan negeri Mekah dan sekitarnya, semuanya itu adalah orang-orang yang merasakan ijabahnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Berapa banyak Nabi Ibrahim mendapatkan kucuran pahala. Sebanyak orang yang berkunjung ke sana dan menikmati, dan sebanyak selama itu pula sejak zaman dahulu sampai nanti akhir zaman, berapa miliun orang saja gitu ya yang ikut menikmati ijabahnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sebanyak itu pula Allah Ta'ala menyiapkan atau membayar pahala untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dengan kita melihat bayaran Allah Ta'ala, gitu ya, maka kita tahu betapa luar biasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bayaran Allah untuk Nabi Ibrahim. Slide berikutnya, kan? Ini adalah bayaran untuk Sayyidah Hajar dan juga Ismail. Tentu terkhusus untuk Sayyidah Hajar. Slide yang ke-7 ya. Nah, ini. Masya Allah. Dari keyakinan, keteguhan, memegang keyakinan tauhid kepada Allah Ta'ala, Allah adalah zat yang maha agung, tidak menyia-nyiakan hambanya, tidak akan menelantar hambanya yang taat kepadanya. Maka rasa bergantungnya, keimanan dan keteguhannya itu tadi dibayar oleh Allah Ta'ala air Zam-Zam. Maaf, sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itu menjadi miliknya Hajar. Maka di dalam cerita gitu ya, cerita gitu ya, ketika ada kabilah Jurhum gitu ya, melihat ada sumber air di lembah dari kejauhan kan gitu ya. Kabilah itu kabilah tempatnya memang tidak begitu jauh dari Mekah Al-Mukarramah kan gitu ya. Melihat ada burung-burung mengitari di atas udara, di di atas kan gitu ya. Itu menjadi tanda bahwa di bawahnya ada air. Maka didatangi ya, suku Jurhum itu tadi datang. Lah, tanya kepada siapa yang punya air ini? Nah, gitu ya. Kala itu adalah Ismail, sudah bisa diajak omong kan gitu ya, sudah diajak omong. Itu dia yang punya, menunjuk kepada Hajar. Maka ketika itu mereka minta izin, bolehkah aku tinggal di sini, kemudian memakmurkan negeri,
namun tetap air ini adalah air milikmu. Nah, dalam kisah disebutkan demikian. Itu adalah airnya Hajar, sumurnya Hajar. Airnya sangat berkah dan dinikmati seluruh kaum muslimin sedunia sudah. Dari zaman dahulu sampai nanti hari akhir. Sebanyak orang yang menikmati air itu, ya, maka sebanyak itu pula Allah menyiapkan pahala untuk Hajar radhiyallahu anha. Luar biasa. Ini Allah Ta'ala membayar mahal Hajar atas jerih payahnya, ketakwaannya, keteguhannya, memegang tauhid ilahiyah. Nah, gitu ya. Maka dibayar mahal oleh Allah Ta'ala. Itu baru di dunia. Nah, tadi Nabi Ibrahim alaihissalam juga baru di dunia. Luar biasa. Di akhirat sudah barang tentu jauh lebih besar dari itu. Yang kedua, muslimin, arham circle rahimakumullah. Nah, gitu ya. Mondar-mandir antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, gitu ya. Oleh Allah Ta'ala dibayar, dijadikan jerih payah itu tadi, mondar-mandirnya tadi, ibadah yang menjadi pelengkap, bahkan menjadi rukun manasik umrah atau manasik haji. Luar biasa. Maka siapapun yang mengikuti jejak Hajar, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, gitu ya, maka dia juga mendapatkan kucuran pahala. Luar biasa. Ini adalah pengorbanan yang luar biasa dilakukan oleh Hajar. Subhanallah. Maka coba arham circle yang mungkin pada bulan Januari lah, awal Januari lalu gitu ya, yang sudah mengikuti merasakan sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, gitu ya. Antum semuanya mendapatkan pahala, Hajar pun juga mendapatkan kucuran pahala atas sa'i yang Anda lakukan pada waktu itu. Nah, mudah-mudahan yang belum ke sana segera ke sana, gitu ya. Mudah-mudahan. Amin ya Allah. Insyaallah. Kaji ini monoton terus ini. Bagaimana ini? Tetap lanjut terus ini sampai akhir dulu atau bagaimana ini Kak Jalbi? Kak Wadi. Nggak apa-apa Ustadz. Nggak Anda apa-apa. juga sambil menyimak ya. Nanti kita buka sesi tanya jawab untuk gitu. Siap. ya, untuk siap. para Arham Circle. Siap. Ya, kita lanjut lagi Arham Circle. Nah, gitu ya. Nah, itu oleh Allah Ta'ala diabadikan ibadah sa'i, Safa dan Marwah itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Masyaallah. Gitu ya. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah syiar-syiar Allah, bagian manasik haji dan umroh. Siapa yang melakukan ibadah haji ke Baitullah atau umroh, maka tidak mengapa dia melakukan apa itu sa'i antara Safa dan Marwah seperti yang dilakukan Hajar pada kala itu. Silahkan slide berikutnya Kak, gitu ya. Ini rupanya sudah sampai ke penghujung di sini, gitu ya, dari materi yang sudah saya siapkan. Sebagai penutup, Arham Circle. Setiap orang Muslim hatinya tertarik beribadah ke Baitullah. Itu sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Subhanallah. Nah, gitu ya. Semua orang yang mempunyai iman di dalam hati pasti kepengen untuk beribadah ke Baitullah, tawaf, sa'i, gitu ya, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Subhanallah, gitu ya. Maka kalau apa itu Arham Circle nanti sudah sampai sana, jangan bosan-bosan untuk berulang-ulang ibadah sa'i. Ya, gitu ya. Meskipun umroh sudah dilakukan, maka menunggu, gitu ya, menunggu untuk kembali ke tanah air dan masih di Masjidil Haram sering-sering tawaf. Ya, pagi berangkat lagi tawaf 7 kali,
siang berangkat sekali lagi gitu ya, tawaf 7 kali, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, gitu ya. Itu ibadah yang sangat mulia. Ya, perjuangan menuju Baitullah adalah ibadah mulia. Nah, mulia muslimin rahimakumullah. Bagaimana tidak mulia? Kita lihat saja Sayyidah Hajar, Nabi Ibrahim alaihi salam gitu ya, dari Palestina menuju ke Makkah bersama keluarga kecilnya gitu ya. Itu dalam rangka satu tujuan. Nah, gitu ya. Yaitu menjadikan gitu ya, ibadah sa'i bagian dari manasik haji. Nah, gitu ya. Itu perjuangan yang luar biasa, mahal harganya itu. Kemudian pengorbanan dalam rangka ibadah pasti diganti dengan yang lebih besar. Nabi Ibrahim dan keluarga kecilnya dari Palestina menuju ke Makkah Al-Mukarramah, kan gitu ya. Itu penuh perjuangan, nah, gitu ya. Luar biasa beratnya, tetapi dibayar oleh Allah Ta'ala seperti yang kita tadi ketahui bersama, kan itu ya, bayarannya seperti itu. Termasuk juga Arham Circle, dan bukan calon-calon Arham Circle banyak, kan gitu ya. Mudah-mudahan segera, kan gitu ya. Antum, nah gitu ya, 30 juta barangkali. Nah, sekarang berapa ini Kak Zaldini ya? Promonya ada berapa? 31 juta itu ya. 31 juta untuk berangkat umroh bulan ini ya. 31 Ya, juta. ada yang Katakan mulai dari 29 sampai Masya Allah. yes, 30-an. Iya ya, Masya Allah. Nah, gitu ya. Nah, itu nanti akan diganti oleh Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam, nah, gitu ya, bekal perjalanan dari Palestina ke Makkah Al-Mukarramah dibayar mahal oleh Allah Ta'ala, diganti. Nah, gitu ya. Jadi capeknya itu diganti. Maaf gitu ya, modalnya diganti oleh Allah Ta'ala dengan sangat luar biasa. Itu menjadi negeri yang makmur dan dinikmati anak turun beliau. Nah, gitu ya. Hajar juga demikian, dibalas oleh Allah Ta'ala dengan pahala yang luar biasa banyaknya. Ini ada diganti oleh Allah Ta'ala. Jadi semakin besar modal yang antum keluarkan untuk perjalanan ilahiyah ini, umroh ataupun haji, pasti akan diganti oleh Allah Ta'ala. Dan itu sudah ada buktinya. Nabi Ibrahim ganti oleh Allah Ta'ala. Itu demikian. Kemudian yang terakhir, apabila ibadah telah tiba waktunya, gitu ya, tidak boleh ditunda-tunda pelaksanaannya. Arham Circle rahimakumullah, gitu ya, bagi yang sudah dipantaskan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah ke Baitullah, tidak sepantas orang muslim yang taat kepada Allah Ta'ala menunda-nunda keberangkatan menuju ke Baitullah, gitu ya. Nah, mari kita, gitu ya, pantaskan diri untuk menjadi tamu-tamu Allah Ta'ala, gitu ya, seperti Allah Ta'ala memantaskan Nabi Ibrahim alaihissalam, Sayyidah Hajar dan juga Ismail. Nah, gitu ya. Nah, Masya Allah, gitu ya. Ya, itu Kak Waldi, gitu ya. Itu sudah sampai penghujung itu, Masya Allah, gitu ya. Silahkan saya kembalikan ke panjenengan lagi, monggo. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa materi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Alim, dan juga penuh dengan semangat ya. Beliau sangat antusias untuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Ini dalam pandangan antum Ustadz, ilmu ini memang sangat-sangat penting untuk kita pahami dan amalkan dalam kehidupan. Tentu bagaimana Ustadz? Ini sampai antum benar-benar semangat begitu. Masya Allah. Pasti ya Ustadz ya. Iya, Masya Allah. Ya. Ini sebelum anak punya beberapa pertanyaan Ustadz, anak pribadi ya. Tapi sebelum dari anak ini, kita memberikan kesempatan kepada para peserta, pada para jamaah, pada para Arham Circle yang mengikuti kajian pada malam hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan, bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa langsung kirim pertanyaannya melalui kolom chat. Seperti itu. Di sini juga insya Allah bergabung ada Bu Dewi. Ini
Insya Allah beliau akan berangkat bersama Arham Ustaz di bulan Februari nanti, insya Allah tanggal 18 Februari. Mudah-mudahan barokah Bu Dewi dan keluarganya. Amin, amin Allah. Kita doakan juga Ustaz, semoga semua yang ikut kajian online pada malam hari ini bisa umroh bareng sama antum juga Ustaz, insya Allah. Amin, ya amin, Masya Allah. Itu harapan mulia itu, Masya Allah. Oke. Paling telat Ustaz tahun ini. Masya Allah. Insya Allah, insya Allah. Ya. Insya Allah, amin ya Allah. Silakan ya, Bapak Ibu teman-teman semua, jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang ingin diobrolkan atau dicurhatkan boleh ya, yang berkaitan dengan materi, kita persilakan bisa langsung menggunakan fitur raise hand atau bisa menggunakan yang ada di kolom chat nih yang disediakan oleh Zoom. Ana dari waktu persiapan 3 menit. Jika tidak ada nanti pertanyaan dari Ana. Insya Allah. Masya Allah, sepertinya materinya sudah bisa dipahami dengan baik Ustaz, sehingga tidak ada pertanyaan. Jika nanti pun ada pertanyaan, silakan bisa nanti menghubungi melalui admin ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nanti bisa melalui admin, kemudian diberitahukan pertanyaannya, supaya di kajian berikutnya nanti insya Allah akan kita bahas. Ustaz, izin Ustaz. Monggo, ye, silakan. Tadi kan kita membahas tentang perjuangan Sayyidah Hajar Ustaz ya. Iya. Dari Bukit Sofa ke Marwah Ustaz. Iya, iya. Itu dengan tujuan beliau untuk mencari air Ustaz kan. Iya. Untuk anaknya yang masih kecil, Nabi Ismail Ustaz. Iya, iya. Cuma yang menarik Ustaz, ini kan Sayyidah Hajar itu mencari airnya itu dari Bukit Sofa sama Bukit Marwah gitu Ustaz. Iya. Tapi airnya itu justru keluar dari bawah kaki Nabi Ismail Ustaz. Yang dimana bawah kaki Nabi Ismail itu nggak dilalui di antara Bukit Sofa dan Marwah, tempatnya beda gitu Ustaz. Justru airnya itu keluar lewat kaki Nabi Ismail. Nah, ini Ustaz, kira-kira ada hikmahnya nggak Ustaz? Yang dilalu Sayyidah Hajar itu berjuang antara Bukit Sofa dan Marwah, ternyata yang dicari-cari itu justru Allah kasih melalui bawah kaki Nabi Ismail yang tadi itu dia nggak lalui gitu. Ini ada hikmahnya nggak dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh iya, terima kasih. Itu Kak Jadi, ya. Bismillahirrahmanirrahim itu ya. Jadi di antara hikmahnya, Masya Allah, tadi pertanyaannya sudah cukup jelas itu ya. Kurang lebih jawabannya begini, bahwa setiap keinginan manusia, ya ini kan harapan ini ya. Satu, yang pertama itu ya, setiap keinginan manusia itu tidak selalu dengan sesuai rencana Allah Ta'ala. Tidak mesti. Gitu ya. Maka itu perlunya kita itu tunduk husnudzon kepada Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang kedua ya, ini tadi pertama. Kemudian yang kedua, bahwa segala sesuatu gitu ya, yang kita punya rencana, kalau memang itu rencana bisa kita usahakan, kita usahakan. Gitu ya. Cari air, naik bukit dilakukan. Tetapi yang tidak bisa kita usahakan, seperti contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu ya, dia harus meninggalkan anak dan istrinya jauh, gitu ya, dan
dia tidak bisa memantau, mungkin bahasa saya 24 jam. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Ini adalah harapan yang tidak mungkin dilakukan. Maka itu hamba yang baik itu pasrah kepada Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Jadi setiap rencana, nah, gitu ya, yang bisa kita lakukan dengan ikhtiar, kita lakukan. Tetapi ketika rencana itu di luar kemampuan kita, pasrah kepada Allah Ta'ala. Nah, kira-kira demikian, kan, gitu ya. Maka terkait dengan ini ya, terkait dengan apa itu rencana, barangkali ada Arham Circle yang sudah merencanakan umroh, kan, gitu ya. Di bayangan ada, gitu ya, di bayangan ada. Kemudian mampu laksanakan, nah, gitu ya. Kalau memang bisa, kan ya, bisa diwujudkan dalam ikhtiar zahir, lakukan. Tetapi sesuatu yang mungkin tidak mampu, mungkin maaf, gitu ya, maaf bagi gitu. Kerja mungkin sehari barangkali, gitu ya, barangkali sehari, kan, gitu ya, habis untuk makan saja. Ya, jadi nggak ada yang ditabung untuk kemudian terkumpul bisa berangkat, nggak ada. Nah, barangkali seperti ini di kemampuan di sini. Nah, ini contohnya adalah yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihis salam. Sebuah rencana, sebuah keinginan, namun di luar kemampuan, itu baiknya dipasrahkan kepada Allah Ta'ala. Nah, gitu. Bagi Arham Circle yang mungkin mampu, kan, gitu ya, tabung, lakukan. Nah, gitu ya, lakukan. Itu adalah ibadah yang sangat mulia. Maka harus diupayakan. Itu demikian. Kira-kira demikian Kak Yali, Kak Wali. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ya Anda dapat poin pentingnya Ustaz. Jadinya itu adalah the power of tawakal gitu Ustaz ya bahasanya. Kalau bahasa dikeren-kerenin gitu Ustaz ya. Kekuatan dari tawakal. Koreksi Anda kalau Anda salah Ustaz. Artinya kan kalau misalkan kita itu mengharapkan sesuatu, misal contohnya kita berharap untuk bisa berangkat umroh, atau kita berharap untuk bisa kuliah di suatu tempat tertentu, Ustaz. Anggaplah umroh dulu, Ustaz. Kita kan kalau secara finansial ini, Ustaz, kemampuan kita nabung sehari misalkan 5.000 gitu, Ustaz ya. Ya kan? Pekerjaan yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan yang kita kerjakan setiap hari sesuai dengan yang diamanahkan kepada kita, Ustaz. Artinya ranah ikhtiar kita untuk menabung umroh itu ya nabung yang tadi tiap hari 5.000 gitu, Ustaz ya. Terus kemudian melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita itu dengan maksimal. Nah, terus nanti setelah itu walaupun secara rasional itu uangnya belum bisa cukup, tapi kalau ketika kita tawakal sama Allah, itu bisa jadi nanti rezekinya min haitsu la yahtasib, bisa umroh gitu, Ustaz. Min haitsu la yahtasib, sama seperti Hajar itu tadi ya. Itu ilmunya rezeki itu Kak Jaldi. Asal kita sudah ikhtiar, kan, itu proses Allah Ta'ala mewujudkan itu sudah jalan. Ya, gitu lah ya. Sudah jalan. Iya, itu seperti Hajar. Dia kan sofa marwah, kan, gitu ya, sofa marwah. Dia sudah lakukan itu. Nah, gitu ya. Dalam ya itu apa itu menurut ukurannya, kan, gitu ya, sesuatu yang tidak mungkin. Kita pun melihatnya tidak mungkin, kan, gitu ya. Wah, di tanah Tunis kok masa ada, kan, gitu ya. Tetapi di luar persangkaan min haitsu la yahtasib itu tadi, kan, gitu ya, muncul air Zam-Zam. Nah, gitu ya. Iya, ilmunya rezeki itu asal kita sudah ikhtiar, kan, gitu ya, belum terwujud sekarang, tapi sebenarnya di Lauhil Mahfuz sana itu sudah proses, gitu ya. Allah sudah memproses rezeki itu sampai kepada kita. Tinggal kita itu istiqomah enggak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Berarti itu prinsip hidup yang bisa kita amalkan dalam semua kondisi, gitu, Ustaz? Siap, iya, betul. Tapi jangan sampai juga kita salah pahami, kan? Nanti kita mau tawakal maksimal, ya, Ustaz. Kita mau tawakal maksimal. Ini misalkan yang menjadi tim operator, misalnya, Ustaz, berharap kajiannya berjalan dengan baik, Ustaz. Tapi kita nggak ikhtiar, misal sebelumnya untuk persiapan, gitu, Ustaz, kan? Nah, apakah itu gimana, Ustaz? Atau dalam semua kehidupan, Ustaz, lini kehidupan, kita misalkan pengen punya penghasilan, ini manusiawi, Ustaz, pengen punya penghasilan per bulan 20 juta, tapi ikhtiarnya itu nggak ngejar yang 20 juta, Ustaz. Nah, ini salah atau ada yang salah, Ustaz, dari cara pandang yang kayak gitu, Ustaz?
tawakal, tapi Iya. ikhtiarnya nggak dimaksimalin saat ini, gimana ini? Ustaz? Oh betul ya. Jadi gini, kita lihat saja ketika Hajar saat dia mondar-mandir dari Safa dan Marwah, itu tidak ada harapan kecuali hanya Allah. Jadi hatinya kosong dari kecuali hanya Allah Ta'ala. Kosong dari semua pengharapan. Nah, kan gitu ya. Kosong. Nah, gitu ya. Jadi hanya berharap kepada Allah. Sama halnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika menempatkan keluarga kecilnya di Mekah Al-Mukarramah, terus mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, itu tidak ada harapan kepada selain Allah Ta'ala saja. Bersih hatinya dari harapan-harapan selain Allah. Kira-kira demikian. Jadi intinya gini Kak Zaldi, kan gitu ya. Ikhtiar tetap dilakukan, gitu ya. Ikhtiar tetap dilakukan. Kemudian tawakal kepada Allah Ta'ala itu harus full. Jadi misalkan Kak Zaldi, kan gitu, Kak Waldi kan, Kak Waldi, kan gitu ya. Wah nanti saya tim Arham Travel, kan gitu ya. Pasti suatu saat saya berangkatkan, misalkan demikian. Nah ini namanya pengharapannya kepada makhluk di sini. Harapan harus hanya kepada Allah Ta'ala saja, kan gitu ya. Itu demikian. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Berarti ikhtiarnya harus full, tawakalnya juga harus full, Ustaz. Iya. Jangan sampai tawakalnya full tapi ikhtiarnya minus gitu, atau ikhtiarnya saja yang full, tawakal juga enggak gitu, Ustaz ya. Iya. Dua-duanya harus full, Ustaz. Oh, Masya Iya. Allah, Masya Allah. Semuanya. Nah, gitu ya. Ini point of view yang paling penting sepertinya, Ustaz. Ini yang bisa kita dapatkan dari semua yang penting-penting tadi, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Baik, Ustaz, ini karena waktu kita sudah menunjukkan jam 9:30. Iya. Ini dan juga sepertinya sudah tidak ada yang akan bertanya lagi. Boleh, Ustaz, kita tutup kajian kita dengan doa bersama terlebih dahulu, Ustaz. Oke. Silakan, Ustaz. Mohon untuk dibantu dipimpin doa bersama, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah. Monggo Kak Waldi. Alhamdulillah.
Bapak Ibu, teman-teman semuanya, dengan berakhir doa tadi, insya Allah berbagai macam rangkaian kegiatan kita malam hari ini berakhir pula. Tapi izin sebelum mengakhiri, izin sekali lagi untuk menginformasikan, barangkali ada yang ikut kajian melalui Zoom pada malam hari ini tapi belum bergabung ke dalam grup. Kita ada grup ya khusus untuk para peserta kajian Perindu Baitullah, dan insya Allah kami komitmen untuk mengadakan kajian ini setiap pekan. Maka dari itu stay tune, tetap istiqomah untuk berada di grup supaya nanti tidak ketinggalan berbagai info yang penting, yang bermanfaat, yang semoga bisa menjadi wasilah untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih siap untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tentunya ada satu sesi yang tidak kalah penting ya. Tapi sebelum itu minta bantuan ya Bapak Ibu teman-teman semuanya yang punya Instagram, yuk bantu kita untuk di follow Instagram Arham Travel. Ini sudah dikirimkan oleh Mbak Mia link Instagramnya melalui grup. Jadi mohon untuk yang punya Instagram, kita dibantu follow Instagramnya karena follow Instagram itu gratis ya. Dan satu sesi lagi yang ini sangat penting dan biasanya itu tidak boleh ketinggalan bagi masyarakat Indonesia, apa itu? Sesi dokumentasi ya. Pada itu silakan Bapak Ibu, teman-teman semuanya untuk sebentar bisa on cam sebentar dan kita ambil sesi dokumentasi untuk bisa mengabadikan momen supaya nanti operatornya ada yang dilihat. Siapa tahu ada ketemu aib-aibnya. Ya silakan. Saya pandu ya. Bapak Ibu teman-teman semuanya. Hitungan 1 sampai 3. Pertahankan senyumnya karena tidak tahu ada di slide berapa. 1, 2, 3. 1, 2, nih jarinya bisa gini biar arham nih. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Masya Allah, tabarakallah, wajib berseri-seri. Terima kasih kami sampaikan kepada yang sudah mengikuti kajian dari awal sampai akhir. Insya Allah pekan depan akan ada kajian lagi. Terima kasih juga Pak Haji Bambang, Masya Allah istiqomah dari awal sampai akhir. Kelihatan berseri-seri juga, nggak kelihatan capek. Masya Allah. Sini ada Bu Dewi juga, Masya Allah. Bu Dewi biasanya sama keluarga beliaunya. Yang kajiannya tuh gini, satu akun, kajiannya bersama, bersama keluarga gitu. Oh, Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah stay tune ya. Pekan depan insya Allah kita akan ada kajian lagi. Nah sebelum tutup, karena ingin membaca sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita mandi. Bila ada umur kita panjang, insya Allah pekan depan akan berjumpa lagi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم
وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين